Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, mahasiswa sekalian. Hari ini saya akan membuat resume untuk mata kuliah fisika dasar, khususnya untuk materi gelombang mekanik. Kita sudah menjalankan satu metode pembelajaran yang kita sebut sebagai metode Feynman, di mana kita Anda sudah belajar, kemudian ada mempresentasikan, mencari gap, ada pertanyaan-pertanyaan, dan yang terakhir adalah kita membuat resume. Ini adalah resume yang saya buat untuk materi gelombang, khususnya gelombang yang mekanik. Jadi yang pertama, kita buat dulu sebuah catatan di mana untuk mendefinisikan gelombang itu apa. Gelombang itu adalah osilasi yang merambat, seperti itu. Ini juga bisa kita sebut rambatan energi tanpa disertai dengan perambatan materi, ya, seperti itu. Kemudian pada umumnya kalau kita melihat medium untuk perambatannya, ini gelombang kita bagi menjadi dua, atau kalau dalam beberapa buku itu kita menuliskannya tiga, ya, dengan satu gelombang lagi yang kemudian kita tidak akan bahas, yaitu meter wave. Jadi gelombang itu adalah kita bagi untuk secara umum saja, ya, kita bagi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium, ya. Gelombang elektromagnetik dia tidak memerlukan medium. Nah, untuk pembahasan kali ini kita hanya akan membahas gelombang mekanik ini, ya, gelombang yang memerlukan medium. Oke, gelombang yang memerlukan medium ini kita sudah kenal, terdiri atau ya bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal, ini, ya, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah osilasinya tegak lurus arah perambatannya. Seperti ini contohnya gelombang tali, misalnya arah osilasinya ke sana, arah rambat dengan arah osilasinya itu saling tegak lurus. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal, di mana arah osilasinya itu sejajar dengan arah rambatnya. Misalnya gelombang bunyi, ya, nanti akan kita bahas. Contohnya seperti ini ada yang sering kita bahas di osilator harmonik juga seperti ini. Arah rambatnya dengan arah osilasinya itu sama. Nah, atau sejajar, ya, sejajar. Pada gelombang ada besaran-besaran yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ini simpangan, ya. Simpangan itu seperti apa? Kalau misalnya kita punya gelombang tali seperti ini, gelombang tali, ya, gelombang tali. Oke, ini simpangannya bisa kita rumuskan seperti itu, di mana dia berdasarkan posisi dan waktu. Ini kita sebut simpangan. Yang kedua adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Kemudian periode, kemudian ada frekuensi. Ini definisinya sudah, insya Allah sudah Anda pahami, ya. Kemudian panjang gelombang, kemudian ada kecepatan osilasi dan kecepatan rambat gelombang. Nah, secara umum kalau kita membuat sebuah persamaan dalam osilator harmonis, misalnya persamaan yang sudah kita pahami, yaitu Y, di mana Y ini akan dependen terhadap X dan terhadap T. Ini akan dari suara pesawat. Saya lewati pesawat. Ini sebenarnya E, T. Jadi ini adalah simpangan, dia bergantung pada posisi, misalnya satu dimensi X, T waktunya, maka dia akan memiliki persamaan seperti ini, nih, itu sudah pelajari. Ini A, cos 2V, T per T, ini periodenya, ya, ini waktu yang diperlukannya, ini dikurangi 2V, X per lambda,
panjang gelombangnya ditambah dengan si 0. Nah, bagian setelah kurus ini kita sebut sebagai fase dari gelombangnya ini ya. Oke. Pada persamaan gelombang di atas, itu persamaan gelombang ini ya, itu kita juga akan mengenal ada yang kita sebut sebagai frekuensi sudut atau disebutnya omega. Frekuensi sudut omega ini adalah 2pi per T dan bilangan yang apa yang kita sebut sebagai bilangan gelombang ini ya. Bilangan gelombang ini adalah K sama dengan 2pi per lambda, sehingga persamaan yang A ini kita juga bisa sederhanakan menjadi persamaan seperti ini ya, y x, t ini posisi, yaitu simpangan berdasarkan ketergantungan terhadap posisi, dan waktu A cos omega t min kx plus si 0. Oke, selanjutnya apa kita sebut sebagai kecepatan rambat gelombang. Jadi kecepatan rambat gelombang ini adalah sebuah kecepatan yang kemudian dia akan bergantung pada panjang gelombang dan periodenya, atau bisa juga dia bergantung pada frekuensi sudut dengan bilangan gelombangnya. Nah, pada pembahasan gelombang kita mengenal adanya persamaan umum gelombangnya. Persamaan umum gelombang ini bisa kita turunkan insya Allah di mata kuliah gelombang. Ini akan lebih detail diturunkan, tidak terlalu sulit. Itu adalah persamaan di mana si simpangan ini, persamaan Y ini, dia akan bergantung terhadap posisi ya. Jadi, dan juga bergantung pada kecepatan serta percepatannya. Nah, ini yang kita sebut sebagai persamaan umum gelombang. Ini adalah diferensial 2 kali dari Y per dx kuadrat. Jadi si Y-nya diturunkan 2 kali terhadap X sama dengan 1 per V kecepatan dikalikan dengan percepatannya ya. Turunan 2 kali Y terhadap waktu. Ini disebut sebagai persamaan umum gelombang. Dengan persamaan ini kita bisa memecahkan berbagai masalah-masalah dalam gelombang, khususnya untuk melihat misalnya kecepatan atau percepatan atau juga posisi. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas ada yang kita sebut sebagai kecepatan yang ini ya, kecepatan rambat gelombang atau V. Bagaimana kecepatan gelombang pada medium tertentu. Nah, untuk sementara ini kita akan bahas satu dulu, yaitu kecepatan pada gelombang tali. Gelombang tali ini gelombang transversal. Nanti kecepatan pada medium yang lain atau kecepatan gelombang longitudinal misalnya, kita akan bahas pada pembahasan gelombang bunyi. Oke. Persamaan umum untuk kecepatannya ini sudah kita turunkan ya. Beberapa mahasiswa sudah melakukan presentasi. Di sini kecepatan ini sebenarnya persamaan umumnya sangat simpel. Jadi kecepatan ini dia akan bergantung dari sifat, disebutnya sifat elastisitas di sini ya. Ini nanti bisa berubah tergantung dari mediumnya. Karena kita akan membahas gelombang tali ini, maka ini adalah gaya tegang tali. Yang mu ini adalah identitas dari mediumnya tersebut. Misalnya kalau gelombang tali dia memiliki massa dan panjang gitu ya, seperti itu. Maka nanti kalau mediumnya berbeda, ini kita bisa ubah juga jadi misalnya massa jenis rho gitu ya, massa per volume dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sifat inersia, namanya sifat atau ya persamaan yang berhubungan dengan mediumnya, yang ini dengan elastisitasnya. V sama dengan akar dari F, tau. Ini ada di beberapa buku, ini hanya tau aja, ini gaya tegang tali dengan persamaannya seperti ini. Ini persamaan yang persamaan untuk kecepatan gelombang pada medium tali. Kemudian kalau ada kecepatan, ada
ada kecepatan, kemudian ada identitas dari masanya, maka kita bisa menghitung I-nya ya. Kita sudah sebut gelombang ini adalah energi yang merambat. Maka misalnya untuk salah satu kasus untuk gelombang sinusoidal fungsi harmonik, persamaannya adalah yang ini juga kita sudah turunkan untuk energi mekanik ya dengan pada simpangan maksimum ini dengan amplitudo 4. Pada gelombang ini kita juga akan mengenal, setelah kita mengetahui adanya energi, kita akan mengenal apa yang kita sebut sebagai daya yang di gelombang. Daya ini adalah persamaan umum saja, yaitu delta E per delta T ya. Ini di mana delta E ini adalah perubahan dari energinya yang kita bisa peroleh dari persamaan tersebut. Kemudian delta T ada perubahan energinya, atau E per 2T juga bisa seperti itu. Oke, bahas akhir adalah bahasan tentang superposisi gelombang. Superposisi itu apa sih? Superposisi itu adalah penjumlahannya di sini ya, penjumlahan dari dua gelombang. Jadi jika kita memiliki dua belah gelombang, misalnya Y1, dia tentu adalah persamaan satu dimensi yang bergantung terhadap X dan T, Y2 juga sama X dan T, maka ini superposisinya adalah penjumlahan Y1 dan Y2. Ada beberapa kasus, tentu Y1 dan Y2 ini ada kemungkinan bahwa dia memiliki fase yang berbeda. Maka kita akan mengenal ada yang dinamakan dengan interferensi ya. Interferensi ini biasa interferensi dengan superposisi itu menjadi fase yang bisa saling menggantikan lah, seperti itu. Nah, ini adalah seperti interferensi ini terjadi jika terdapat dua gelombang berbeda, maka akan muncul dua kondisi yang kita sebut sebagai interferensi konstruktif dan interferensi yang ya konstruktif itu seperti apa? Yaitu misalnya jika seperti ini, jika Y1 dengan Y2 memiliki fase yang sama, maka dia akan semakin menguatkan. Yang destruktif, misalnya yang ini dengan yang ini berbeda, menjadi tidak ada ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai pembahasan selanjutnya adalah gelombang berdiri. Gelombang berdiri itu seperti apa? Ini juga sama, poinnya dari superposisi ini ya. Posisi ini superposisi dari dua gelombang. Dua gelombang ini gimana? Dia dua gelombang yang memiliki amplitude dengan frekuensi yang sama, namun bergerak pada arah yang berlawanan. Misalnya seperti ini. Ada tali ini, kita gerakan, talinya seperti itu, kemudian di sini ada satu penghalang, kemudian osilasinya, kemudian dia berubah arah ya. Nah, pada saat dia memiliki amplitude dan frekuensi yang sama, frekuensinya disebut frekuensi resonan, nanti kemudian amplitudenya sama namun arahnya berlawanan, gitu ya. Persamaan frekuensinya adalah persamaan frekuensi yang ini di mana dia akan dipengaruhi oleh kecepatan dengan panjang gelombangnya. Nah, di gelombang berdiri ini ada yang kita sebut sebagai noda. Noda ini adalah node ya, bukan noda. Node itu adalah titik di mana dia tidak berubah posisinya, tetap di sana saja. Titik keseimbangan. Ada yang disebut antinode, yang dia berubah ketinggiannya, dia bisa ke sini dan bisa ke situ ya. Itu seperti itu. Persamaan ini juga kita bisa pakai untuk menganalisis berbagai macam alat, gitu ya. Maka ini juga persnya kita bisa buat seperti ini N sama dengan V per 2L, ini panjang dari alat yang kita gunakan, misalnya untuk dawai dan lainnya, seperti itu ya. Nah, ini ada N ini 1, 2, 3. Nanti kalau Anda belajar lebih jauh, ini kita sebut sebagai, kalau itu disebut first harmonic, second harmonic, third harmonic. Oke, itu saja, sudah pas 15 menit. Tadi sebenarnya saya membuat juga video yang durasinya 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.